Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12, baik TB maupun TBSM. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar terkait teks cerita sejarah. Untuk di semester Ghazal ini, yaitu teks yang pertama yang kita pelajari adalah teks cerita sejarah. Mungkin kalian baru dengar karena ini materi untuk kelas 3 ya. Oke, langsung saja. Nah, jadi harapan dari pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komunikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis dengan disiplin. Jadi dalam tujuan pembelajaran 2 ini poinnya adalah menganalisis dan menemukan. Nanti harapannya kalian mencari contoh teks cerita sejarah, dianalisis, ditemukan mungkin baik strukturnya, kebahasaannya. Nah, itu nanti poinnya di situ. Terus kemudian ini ada pengertian teks cerita sejarah. Nah, di situ poinnya adalah kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Nah, ini kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Jadi tidak ada rekayasa. Di situ ada fakta di sini ya. Ini ada fakta. Nah, kejadian masa lalu. Nah, paling saya rasa kalian punya kejadian-kejadian masa lalu lah, itu menjadi sebuah cerita sejarah. Kalau dalam bahasa Arab sajarotun, sejarah. Itu. Kalau Bung Karno jas merah jangan lupakan sejarah. Nah, itu yang terpenting dari cerita sejarah. Nah, jadi cerita sejarah itu selain kejadian masa lalu berupa fakta, nah di sini pendeskripsiannya secara runtut. Jadi runtut waktu, kronologi kejadian. Hari ini apa, hari berikut apa, lah itu runtut. Tidak di bahasa, kalau bahasa saya dinjanjah. Dinjanjah ya. Itu teks cerita sejarah. Berikutnya, nah ini ada ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, yaitu teks cerita sejarah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Jadi urut. Urut, seandainya kejadian pertama, kejadian kedua, hari apa, nah itu diurutkan secara runtut. Kalau kalian kan sudah belajar tentang sejarah Indonesia kan, tahun berapa kejadian ini, misalnya perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, itu terjadi pada apa, itu sudah, itu urutan peristiwa yang selalu ditulis dalam teks cerita sejarah ya. Terus kemudian bentuk dari teks cerita sejarah merupakan teks cerita ulang, artinya teks tersebut menceritakan ulang peristiwa mulai dari awal kejadian hingga akhir. Jadi cerita sejarah itu diceritakan dari awal sampai akhir. Jadi tidak setengah-setengah ya dalam cerita sejarah. Kemudian teks cerita sejarah memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Jadi ini struktur yang terpenting dalam teks cerita sejarah, ada 3 bagian. Orientasi pengenalan, jadi kemudian pengenalan itu bisa tempat, waktu, suasana, urutan peristiwa, kejadiannya kapan aja ditulis. Reorientasi itu bagian penutup, bisa menyimpulkan, penulis menyimpulkan. Kemudian di dalam teks cerita sejarah akan sering ditemui konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini bagian dari aspek kebahasaan dalam teks cerita sejarah ya. Nah, konjungsi ini adalah kata hubung. Temporal ini kan dari kata tempo. Ini terkait waktu, konjungsi temporal ini. Konjungsi atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Kemudian teks cerita sejarah biasanya berisikan fakta-fakta yang memang terjadi. Nah, ini
cerita sejarah, kembali ke definisi tadi, pengertian bahwa cerita sejarah itu berupa fakta ya, tidak direkayasa. Kalau rekayasa nanti menjadi sebuah fiksi, cerita fiksi. Bisa jadi ke cerita sejarah. Kemudian struktur ini tadi ada 3 tadi ya. Orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Nah, kalau orientasi bagian pengenalan atau pembuka cerita, urutan peristiwa. Nah, ini tadi cerita itu dijelaskan secara runtut dari awal sampai akhir. Nah, terus kemudian reorientasi bagian penutup ini bisa menyimpulkan dari penulis menyimpulkan dari sebuah cerita itu apa. Di orientasi tadi ini itu ada pengenalan tokoh, pengenalan suasana, pengenalan waktu. Nah, itu ya. Kemudian nah ini aspek kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Ada penggunaan kata keterangan, verba material, penggunaan konjungsi, temporal tadi. Nah, penggunaan kata keterangan ini seperti dengan. Ini dengan kalau ditambahi dengan ini biasanya kalau di dalam kalimat itu biasanya menjadi keterangan alat ya. Saya pergi ke pasar dengan mobil. Nah, itu alat. Karena ini sebab. Nah, itu ini ada dengan secara agar, karena, sehingga, di. Ini biasanya di, ke, ini tempat, pada, kemarin, dan lain-lain. Kemudian ada verba material, kata berimbuhan yang mengacu tindakan fisik. Tindakan fisik, jadi apa? Subjek itu melakukan tindakan fisik, kata kerja yang melakukan tindakan fisik. Nah, di sini saya sedang lari ini, tindakan fisiknya adalah lari. Ini kata kerja, tapi material karena mengacu tindakan fisik. Lari, saya sedang makan, nah itu dan lain sebagainya itu. Terus penggunaan konjungsi temporal atau kata sambung. Nah ini tadi kata sambung. Ini contohnya sebelumnya, kemudian ini berhubungan dengan waktu semua ini ya. Kemudian tatkala, semenjak, sejak, ketika, dan lain-lain. Kemudian jenis isi teks cerita sejarah, yaitu ada teks cerita sejarah fiksi, teks cerita sejarah non-fiksi. Kalau fiksi itu otomatis seperti novel, cerpen, legenda, roman. Nah, itu banyak ya cerita sejarah fiksi. Contohnya yang paling fenomenal mungkin pernah difilmkan yaitu roman Bumi Manusia ya, dari karyanya Pramudia Anantatur. Nah, itu cerita sejarah zaman kolonial tapi dikemas dalam fiksi. Itu salah satu contohnya. Itu cerita sejarah. Terus legenda, seandainya apa, Tangkuban Perahu, dan itu kan cerita sejarah sebenarnya, tapi kan di fiksi sifatnya. Cerpen ini fiksi. Sebenarnya kan fiksi itu berdasar kisah nyata dan kemudian disajikan secara fiktif. Nah, kalau di sini disusun berdasarkan kisah nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang pribadi pengarangnya. Nah, itu nanti apa, pengarang itu menulis dengan bahasa-bahasa fiksi. Terus kemudian ada non fiksi, cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Nah, ini cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Untuk itu dalam pembuatannya harus berdasarkan bukti dan data-data yang objektif. Ini biasanya biografi, itu kan sebenarnya kan teks cerita sejarah non fiksi, beneran terjadi. Mungkin sejarah kemerdekaan Indonesia itu ada datanya ya, ada datanya, yaitu benar-benar terjadi. Terus serangan umum 11 Maret, perjanjian Linggarjati, Renville, Romroyen, banyak ya.
Kalian saya rasa sudah belajar di sejarah Indonesia atau mata pelajaran sejarah Indonesia itu banyak dijelaskan di situ ya. Oke, itu. Kemudian next ya ini nanti kalian cari contoh teks sejarah ya, contoh teks cerita sejarah baik fiksi atau non fiksi, kemudian kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang orientasi mana, urutan peristiwa mana, dan orientasi mana, reorientasi mana. Itu untuk next kalian ini ya. Jika nanti ada yang ditanyakan dari materi bisa via WA. Via WA nanti kita diskusi bisa. Terus next, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.